البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Sahabatku, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang para a'immah madzhab arba'ah, para ulama madhab yang empat. Yang ketiga ini adalah madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Al-ismu wa nasab, nama dan nasabnya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, yaltaqi nasabuhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Abdi. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Asy-Syafi'i itu bukan nama, tetapi kakek yang dari keempat kalau tidak salah. Yaltaqi nasabuhu, yang bertemu nasabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakeknya Abdu Manaf. Jadi nasabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala bertemu dengan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abdu Manaf. Jadi Abdu Manaf itu kakeknya Nabi juga. Abdu Manaf termasuk kakeknya Imam Asy-Syafi'i juga. At-Tarikh, beliau lahir tahun 150 Hijriyah di Gaza sana, Palestina. Tahun wafatnya 204 di Mesir. Ya, jadi Imam Asy-Syafi'i sudah rihlah kemana-mana. Ya, beliau dari awal belajar di Madinah dengan Imam Malik, kemudian pindah lagi, dari Madinah ke Mekah. Ya, pindah dari Madinah ke Mekah, kemudian dari Mekah ke Yaman, kemudian ke Irak, kemudian ke Mesir. Ya, di akhir madhab beliau adalah di Mesir, yang di situ ada murid terbaiknya Al-Imam Al-Buwaiti, yang diberikan rekomendasi langsung oleh Imam Asy-Syafi'i bahwasanya orang yang dia paling berilmu itu adalah muridku Imam Al-Buwaiti. Warahala ila Makkah wal Madinah wa Baghdad. Kemudian rihlah juga Imam Syafi'i ke Makkah, ke Madinah, ke Baghdad. Kemudian ibadah dan takwa. Kita perlu juga mengetahui ibadah dan takwanya para ulama kita. Kenapa? Karena kita kalau belajar fikih atau kita misalkan belajar ilmu bahasa, belajar yang ilmu-ilmu yang sifatnya kurang menyentuh masalah hati, itu gersang hati kita, ya, gersang hati kita. Maksudnya kita perlu untuk terus bagaimana hati kita ini tetap belajar, tetap juga kita siram, tetap juga kita basahi dengan apa? Dengan masalah bagaimana tazkiyatun nufus, mensucikan hati, itu penting ya. Di sini disebutkan masalah ibadahnya Imam Asy-Syafi'i. Qala Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman ini adalah murid yang paling banyak menukil riwayat dari Imam Asy-Syafi'i. Ya. Bahkan dipuji oleh beliau, meskipun dalam masalah kecerdasan beliau di bawah dibandingkan murid Imam Asy-Syafi'i yang lain. Ya. Rabi' bin Sulaiman ini pernah ada kisah dengan Imam Syafi'i. Beliau belajar di halaqah, kemudian Rabi' bin Sulaiman tidak faham, ya, tidak faham. Jadi zaman dulu sudah ada orang-orang belajar tidak faham. Jangankan zaman kita, zaman dahulu sekelas ulama terkenal yang dia menukil terbanyak penukilan dari Imam Asy-Syafi'i langsung, itu muridnya Rabi' bin Sulaiman yang kita kisahkan ini. Bukan hanya sekarang. Jadi Anda yang belajar kemudian merasa tidak faham, merasa lambat faham, bersabar, ya. Minta dan Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, dan itu juga menambah pahala Anda. Maka Pak, di selang pelajaran Rabi' bin Sulaiman tidak paham. Kemudian dia tanya, "Wahai guru, ulangi, saya belum paham." Ya, begitu kira-kira. Kemudian Imam Syafi'i jelaskan, "Belum paham juga." Belum paham juga. Minta ulangi lagi, belum paham lagi. Ya, minta ulangi lagi, tidak paham lagi. Maka kata Rabi' bin Sulaiman, "Fastahya itu." Maka aku malu, ya. Saya malu dengan yang lain, malu dengan Imam Syafi'i. Maka aku urungkan, meskipun saya belum paham, katanya. Meskipun saya belum paham. Maka Imam Asy-Syafi'i tahu muridnya belum paham. Namanya guru paham dengan murid lebih paham dibandingkan orang lain. Maka berjalan pelajaran sampai selesai semuanya. Yang sharifun semuanya sudah pulang. Rabi' bin Sulaiman berjalan juga, didatangi oleh Imam Syafi'i. Didatangi, hanya berdua dia, 4 mata saja.
Dan ini diantara adab yang harus dipahami oleh guru juga. Guru jangan sampai merendahkan murid di hadapan yang lain. Guru juga jangan sampai fokus kepada kekurangan murid, ya. Kenapa? Karena manusia itu diberikan rezeki yang berbeda-beda, tingkatan yang berbeda-beda, dan pemahaman dan ilmu itu termasuk bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dimudahkan dia cepat, ada yang dimudahkan setelah beberapa waktu, dan seterusnya. Maka kita syukuri yang seperti ini, dan kita bersabar kalau kita diberikan lambat dalam memahami perkara agama kita. Tapi Imam Asy-Syafi'i datang berdua, langsung 4 mata dinasihati. Wahai muridku, wahai Sulaiman, kalau sekiranya saya mampu untuk menyuapi kamu, disuapi satu persatu ilmu ini, satu persatu yang saya miliki dari ilmu, satu persatu saya suapi, niscaya akan aku lakukan. Niscaya akan aku lakukan. Tujuannya agar kamu bisa paham, agar kamu bisa paham. Ya. Ini adalah tarbiyah dari seorang imam, ulama besar yang mentarbiyah kepada kita semua bahwasanya kita bagaimanapun murid kita, kita harus berusaha untuk menginginkan kebaikan untuk dia, bagaimanapun caranya. Ya, kenapa? Karena dia investasi terbesar bagi kita. Investasi terbesar bagi seorang dai, bagi seorang muallim, pengajar adalah muridnya. Kenapa? Karena murid kita yang akan menyebarkan ilmu yang kita ajarkan nantinya, yang dengannya kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu mengganjar seseorang sesuai dengan tingkat kesulitannya, dengan tingkat kepayahannya. Semakin dia letih, semakin dia berat, semakin dia sulit, semakin dia diganjar pahala. Oleh karenanya orang yang dia membaca Al-Qur'anul Karim, yang dia yatata'ta'u fil qiraah, dia itu terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Oleh karenanya kita jangan bersedih, jangan berkecil hati kalau kita dalam pelajaran kita lambat memahami atau tidak bisa memahami dengan cepat. Itu bersabar kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan qala Rabi' bin Sulaiman kana Syafi'i yakhtimul Qur'an fi syahr Ramadan 60 khatmah. Allahu Akbar. Adalah Imam Syafi'i, beliau itu di bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak 60 kali. Sebanyak 60 kali. Ya, bayangkan itu berarti satu hari 2 kali khatam. Ya, luar biasa. Ini pertama kita mendengar riwayat seperti ini dahulu, kita tidak percaya. Bagaimana mungkin satu kali khatam sehari saja itu berat, ya berat. Apalagi 2 kali, berat sekali. Mungkin tidak sanggup, ya. Tetapi pernah kami pribadi coba baca cepat Al-Qur'an dengan hafalan yang sudah kita hafal, kita baca, kita dapat satu muka itu sekitar 20 detik. Ya, satu muka itu sekitar 20 detik. Berarti kalau dihitung kita hanya butuh waktu sekitar 12 jaman, ya, atau kurang. 12 jam atau kurang dari itu kita selesai khatam Al-Qur'an. Ya, kita khatam Al-Qur'an. Berarti 2 kali dalam sehari bisa. Ya, 2 kali dalam sehari bisa. Apalagi kalau kita seperti zaman mereka, yang mereka itu lisannya hari-hari seperti mengalir dalam masalah tilawah, dalam masalah Al-Qur'anul Karim. Hari-hari mereka membaca Al-Qur'anul Karim. Hari-hari mereka pakai salat malam, mereka pakai ketika siang, ketika berjalan, ketika di pasar, ketika berkesendirian, maupun ketika banyak orang. Mereka menggunakan Al-Qur'annya karena hati mereka itu diisi dengan Al-Qur'anul Karim. Maka 60 kali, ikhwah, bayangkan ini. Lah, ini seorang ulama yang ilmunya tinggi, yang dia membaca Al-Qur'an sampai beratus kali, bahkan beribu kali bahkan dalam umurnya. Kemudian mereka berkhidmat untuk kaum muslimin. Kemudian mereka belajar siang malam. Mereka lapar, mereka tidak tidur, mereka mengorbankan jiwa dan raga dan harta. Kemudian mereka itu dalam masalah agama bersungguh-sungguh mereka. Lah kita sekarang, kita hafal Al-Qur'an tidak, membacanya kurang, baca chatting lebih banyak. Kemudian kita itu tidak memiliki khidmat yang besar untuk Islam. Kemudian kita tidak memiliki semangat untuk belajar. Ya, yang banyak kita itu apa? Jidal, diskusi yang sifatnya apa? Yang sifatnya debat kusir, menang-menangan. Ya, kemudian merendahkan orang lain, mengumpat orang lain, mencari kesalahan orang lain, menyalahkan orang lain. Ya, itu kita seperti itu. Jadi ini nasihat kami pribadi. Ya,
sudah cukup waktunya, ya. Itu adalah dilakukan orang-orang yang tidak terpelajar. Hindari sifat-sifat, sikap-sikap tidak terpelajar seperti itu. Ikuti jalannya para ulama, itu akan menjadikan kita produktif, ya. Sudahi pertikaian, sudahi perselisihan, perdebatan yang tidak ada ujungnya. Fokus kita kepada belajar. Ini banyak ilmu yang belum kita pelajari, ya. Banyak belum kita baca, banyak belum kita ketahui, ya. Maka kita harus belajar untuk memperbaiki. Semakin hari kita belajar untuk belajar terus sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Qala Husain Al-Karabisi, berkata Husain Al-Karabisi, "Bittu ma'a Syafi'i laila." Ini salah seorang dari murid Imam Asy-Syafi'i. "Bittu ma'a Syafi'i laila." Saya itu bermalam, menginap bersama Syafi'i di satu malam. Fakana yusalli nahwa thulutsil lail. Dia itu salat sekitar pertengahan sepertiga malam yang akhir. Pertengahan malam, sepertiga malam. Fama ra'aitu yazidu ala 50 ayat. Aku pikir dia tidak akan melebihi dari 50 ayat. Ternyata idza aktsar famia ayat. Ternyata dia baca itu sampai 100 ayat. Ya, 100 ayat kalau kita misalkan mengambil surah Al-Baqarah atau yang semisal itu panjang dalam satu rakaat. Maka kita katakan bahwasanya artinya mereka dalam beribadah itu mereka berikan hak Allah Subhanahu wa taala yang layak, ya. Kita berikan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala, diberikan juga waktu untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmunya mereka tidak menghalangi mereka dari memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya buah dari ilmu itu adalah amal, ya. Samarah dari ilmu itu adalah amal. Kita ketika melakukan amalan berarti kita telah mengamalkan ilmu kita. Berarti ilmu kita itu berbuah. Ilmu kita itu memiliki manfaat. Berbeda orang mengumpulkan ilmu banyak tetapi dia tidak menghasilkan buah sedikit pun, maka dia merugi nantinya. Qala Rabi' bin Sulaiman, berkata lagi-lagi Rabi' Sulaiman bin Sulaiman, kana Syafi'i, adalah Imam Asy-Syafi'i, qad jazza'a al-lail. Beliau itu membagi waktu malamnya. Fa thuluthul awal, sepertiga yang pertama yaktub, menulis, ya, menulis. Kita yang suka menulis, Anda yang punya potensi menulis, tulis, ya. Ilmu yang dipelajari, yang sudah yakin didapatkan dari para guru yang benar, maka tulis, ya, ditulis. Wasani yusalli, dan yang kedua salat, ya, salat. Ada orang yang dia dimudahkan untuk belajar, ada yang dimudahkan untuk ibadah. Anda yang dimudahkan untuk ibadah, ya, ibadah. Jangan lupa untuk dibagi dengan menuntut ilmu. Anda yang dimudahkan untuk menuntut ilmu tetapi kurang dalam masalah ibadah, Anda belajar, ajarkan orang. Kemudian apa? Kemudian jangan lupa untuk menunaikan zakat ilmu, yaitu mengamalkannya, ya, minimalnya Anda mengamalkan sesuatu yang wajib bagi Anda. Ya, karena yang seperti itu para ulama itu ada orang-orang yang dia dimudahkan dalam menuntut ilmu habis-habisan dia. Ya, Imam Malik ini pernah didatangi, disurati oleh seorang ulama. Imam Malik dia sibuk mengajarkan hadis. Dia lebih sibuk mengajarkan hadis. Ada seorang ulama yang dia lebih sibuk berpuasa. Puasa apa? Puasa sunnah. Ya, kemudian dia dinasihatkan, wahai Imam Malik, kamu hendaknya untuk memperbanyak puasa, ya, memperbanyak ibadah maksudnya. Ya, jangan hanya sibuk mengajarkan. Ya. Maka Imam Malik mengatakan, membalas surat itu yang isinya, apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan tidak lebih buruk atau bahkan lebih baik dibandingkan apa yang kamu lakukan. Ya. Jadi menuntut ilmu itu tetap lebih baik dibandingkan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Ibadah terbaik itu setelah perkara wajib adalah menuntut ilmu. Tetapi kita katakan masing-masing kita diberikan kemudahan. Ada yang dimudahkan untuk belajar, ada yang dimudahkan untuk lebih beribadah. Maka semuanya selagi bermanfaat, kalian harus kembangkan potensi kalian semuanya, dimaksimalkan sesuai dengan apa yang Allah mudahkan semuanya. Kemudian as-salis yanam, yang ketiga itu dia tidur. Ya. Imam Asy-Syafi'i membagi malamnya menjadi 3. Belajar yaitu menulis, kemudian sholat, ibadah, kemudian tidur. Haknya. Jadi hak Allah Subhanahu wa taala ditunaikan, hak manusia ditunaikan yaitu menulis, menyebarkan ilmu. Kemudian hak dirinya yaitu tidur diberikan juga haknya. Maka apa? Maka kita seperti itu, pertengahan dalam segala perkara, ya. Karena dikatakan bahwasanya khairul umuri awsatuha,
sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Kita pertengahan dalam masalah membagi waktu, pertengahan dalam masalah membagi ilmu, membagi waktu dengan murid-murid, dengan keluarga, dengan tetangga, dan hak diri kita sendiri. Kemudian ilmu dan kecerdasan Imam Asy-Syafi'i, hafizal Quran fi sabi'ah. Beliau itu hafal Al-Quran di umur 7 tahun. Ya. Umur 7 tahun berarti apa? Berarti dia sudah selesai Al-Quran, dia tinggal mempelajari masalah hadis dan lain-lain. Ya, dan ini jarang. Ya, ini jarang orang yang dia menghafal usia 7 tahun. Hafalnya ulama dahulu beda dengan hafalnya orang sekarang. Ya. Orang sekarang dia menghafal hilang, hafal hilang. Ya. Murojaah terus. Tetapi dalam zaman dahulu mereka kalau sudah hafal dikatakan hifat, itu adalah hafal. Hafal yang dimaksud adalah hafal yang dia bisa menghadirkan kapanpun dia mau. Ya, maka ini kekuatan kecerdasan Imam Asy-Syafi'i yang itu Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kemudian wal Muwatta fil 'ashirah, dan hafal juga kitab gurunya yaitu Al Muwatta, kitab hadis yang paling bagus, paling terbaik di zaman dulu. Karena apa? Karena belum ada kitab Sahih Bukhari, belum ada kitab Sahih Muslim. Ya, kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim belum ada semuanya. Maka kitab Muwatta Imam Malik itu adalah kitab yang terbaik. Bahkan sempat khalifah di zaman tersebut menginginkan untuk kitabnya Imam Malik ini menjadi dustur, menjadi semacam undang-undang di zaman itu. Ya. Undang-undang di zaman itu yaitu semuanya merujuk kepada kitab Muwatta ini. Tetapi Imam Malik tidak mau, dan beliau mengatakan bahwasanya orang yang lebih baik dari kita sudah berselisih di dalam masalah-masalah hukum, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita tidak bisa menyempitkan perkara yang luas, perkara yang lapang. Jangan kita sempitkan, ya. Hanya ikut pendapat yang dikemukakan oleh seorang ulama. Imam Malik misalkan, meskipun beliau itu ulama, meskipun beliau memiliki ilmu, meskipun beliau itu memiliki ketinggian ilmu, amanah yang ilmiah, tetapi beliau tetaplah ulama, manusia yang bisa jadi memiliki kekeliruan sebagaimana manusia yang lain. Maka Imam Malik menjawab dengan jawaban yang luar biasa yang perlu kita ikuti, yaitu ulama dahulu, para salaf dahulu, para sahabat dahulu sudah berselisih, maka jangan kita menyempitkan perkara-perkara yang sudah dilapangkan oleh para salaf kita. Kemudian Imam Asy-Syafi'i menghafalnya di usia 10 tahun. Imam Asy-Syafi'i datang, dia jauh-jauh dari Makkah datang kepada Imam Malik di Madinah. Ya. Walau alam kisahnya itu apakah datang dari Makkah atau datang dari Palestina, ya, yang pastinya beliau itu datang kepada Imam Malik di Madinah dalam kondisi usia masih 10 tahun, ya. Usia 10 tahun datang kepada Imam Malik. Kemudian beliau ditanya, apa kamu sudah menghafal kitabullah? Sudah wahai Imam, sudah selesai. Ya. Kalau begitu kembali kamu hafalkan kitab saya ini, kitab Muwatta ini. Maka beliau menjawab, saya sudah menghafalnya di perjalanan saya sekitar 8-10 hari. Ya, saya sudah menghafalnya. Takjub Imam Malik mendengar, ini anak yang luar biasa, Quraisy, dia nasabnya nasab Quraisy, yaitu sampai kepada nasabnya Nabi SAW. Kemudian dia memiliki kecerdasan, memiliki semangat yang tinggi. Maka Imam Malik mengatakan setelah itu, engkau wahai anakku, engkau akan memiliki syan, engkau akan memiliki kedudukan, engkau akan memiliki nama nantinya. Maka apa? Maka Imam Asy-Syafi'i Imam Malik sudah memiliki firasat. Ya, firasat para ulama itu adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan memiliki nama, memiliki suatu khidmat yang besar untuk Islam, dibutuhkan untuk Islam dan kaum muslimin. Maka itu sudah dikatakan oleh Imam Malik sebelum Imam Syafi'i belajar. Ya, maka seperti itu kita ketika melihat Imam Asy-Syafi'i, memang beliau banyak sejarahnya yang memiliki kelebihan yang diakui oleh para gurunya dari awal belajar. Ya, dari awal belajar. Wa ajazahu syaikhuhu Muslim ibn Khalid Az-Zanji bil ifta'i wa huwa fil khamisah 'ashara. Ya, dan gurunya Khalid Az-Zanji, Muslim bin Khalid Az-Zanji, beliau ini di antara ulama hadis yang pertama kali mengajarkan Imam Asy-Syafi'i di Mekah, ya, mengajarkan Imam Asy-Syafi'i ilmu hadis di Mekah, termasuk gurunya Imam Sufyan bin Uyainah. Tapi yang pertama adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji ini. Beliau mengizinkan muridnya Imam Asy-Syafi'i untuk fatwa. Bayangkan, untuk fatwa. Usianya berapa? Usia Imam Syafi'i baru 15 tahun.
ya, baru 15 tahun. Bayangkan usia 15 tahun anak kita. Kita lihat, kita sendiri, tidak usah anak kita. Kita sendiri usia 15 tahun, Mbak, masih minta uang jajan dengan orang tua, ya, masih keluyuran, naik sepedaan, masih main kelereng, main layangan. Seperti itu ya. Jadi kita masih anak kecil, usia 15 tahun, ya. Masih sibuk dan perkara-perkara yang tidak manfaat. Imam Syafi'i sudah 15 tahun fatwa dia. Ya, fatwa khidmat untuk kaum muslimin. Ya. Maka salah besar orang-orang yang sebagian orang-orang itu tajarrah, yaitu dia melampaui batas, tidak paham terhadap kadar dirinya, yang mengatakan ngapain kita ulama mazhab itu tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dalilnya, ya. Kita rijal, kita laki-laki, kita belajar bahasa Arab, dia juga sama, laki-laki belajar bahasa Arab, kita juga bisa paham sebagaimana mereka paham. Kita bisa paham dalil, mereka juga bisa paham dalil. Kenapa kita harus ikuti mereka? Orang-orang yang tidak memiliki adab, yang tidak memiliki pengetahuan seperti ini, tidak terpelajar seperti ini, mereka hendaknya mengasihani diri mereka. Karena apa? Karena para ulama itu ditazkiyah oleh Allah. Anda tidak ada yang tazkiyah, ya, ditazkiyah oleh Allah, direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Tanyalah ahlu dzikr, tanyalah ulama kalau kalian tidak tahu. Allah mengizinkan kita bertanya hanya kepada ulama. Imam An-Nawawi menjelaskan ayat ini bahwasanya yang dimaksud dan ahlu dzikr di situ adalah al-mujtahidun, para mujtahid. Ya, dan ini disepakati para ulama, tidak ada khilaf. Maksudnya adalah mujtahid. Bukan tanya siapa saja, ya, tetapi yang ditanya adalah para ulama mujtahid. Dan para ulama madzhab arba'ah, ulama imam madzhab arba'ah yang 4, yaitu diantaranya Imam Asy-Syafi'i, diantaranya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, itu semuanya ulama mujtahid yang mereka diperintahkan, yang mereka itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala atau direkomendasikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertanya kepada mereka dalam masalah hukum ketika kita tidak tahu, ketika kita tidak memiliki ilmu. Maka artinya apa? Artinya mereka sudah direkomendasikan, para ulama tersebut di tazkiyah, direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan guru-guru kita tidak ada yang memiliki rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus paham kadar kita ini, jangan kita terlalu kepedean dengan ilmu yang sedikit yang tidak ada bandingannya dengan para ulama. Qala Ibnu Uyainah, ini guru Imam Syafi'i mengatakan, Asy-Syafi'i afdal ahli zamanihi. Asy-Syafi'i ini adalah orang yang paling terbaik di zamannya, ya, orang paling terbaik di zamannya. Ini adalah pujian dari guru. Oleh karenanya kita ketika melihat para ulama itu, mereka murid dan guru saling memuji, murid dan guru saling mengagungkan, saling bersahabat, saling dekat, bersaudara. Ya, mereka tidak menjadikan perselisihan di kalangan mereka itu menjadikan mereka tidak berlaku adil, ya, tetapi mereka menjaga hak-hak guru dan murid. Mereka saling memuji satu sama lain. Itulah yang diajarkan para salaf kita. Kemudian ini muridnya, qala Ahmad, sekarang muridnya, tadi gurunya, sekarang muridnya. Berkata Imam Ahmad Asy-Syaibani, ma ahadu massa mahbaratan wala qalaman illa wali Syafi'i fi 'unuqihi minnah. Tidak seorang pun dari ahli ilmu, penuntut ilmu, dari ulama yang mereka itu menulis, yang mereka itu mendapatkan ilmu, yang mereka itu mempelajari ilmu, melainkan mereka itu melainkan Imam Asy-Syafi'i itu memiliki jasa bagi mereka. Melainkan Imam Syafi'i memiliki jasa yang besar bagi mereka. Kenapa? Karena banyak ilmu dari penjelasan dalil, penjelasan hadis itu bersumber dari Imam Syafi'i. Ya, karena menjelaskan itu dalil itu butuh ilmu usul fikih, sedangkan yang pertama kali membukukan kitab usul fikih itu adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu dikatakan juga Imam Ahmad, kalau bukan sebab Imam Syafi'i kami tidak bisa memahami fikih hadis. Dan itu menunjukkan bahwasanya para ulama membedakan antara hadis dan memahami hadis. Beda antara dalil dan memahami dalil. Ya, harus difahami itu, jangan ditabrakkan. Ya, kalian ikut dalil atau ikut ulama? Ya, kita katakan justru kita ikut ulama untuk memahami dalil. Kita ikut madzhab Imam
untuk memahami dalil, ya, dibandingkan saya mengikuti Anda atau mengikuti guru Anda dalam memahami dalil. Mending kami mengikuti ulama yang lebih kredibel, yang lebih jelas diakui para ulama di tazkiyah Allah untuk memahami dalil. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita terus belajar dan bermanfaat ilmu kita di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.